Amin. Oke, nggak usah dulu, langsung kita berdiri, kita menyanyikan satu lagu pujian. Hari ini merasa bahagia, semua bahagia kan? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Haleluya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah kita Tuhan di titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Bersama-sama diucapkan dengan anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik, adik-adik, kita bangkit berdiri kembali. Kita mau bernyanyi. Kenapa kita harus berdiri, harus semangat? Karena hari ini adalah spesial. Tahulah kenapa spesial? Nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan kakak, ada hadiahnya langsung, gak ada tunda-tunda, langsung. Jadi hari ini harus penuh dengan sukacita. Mari kita angkat lagu kita, segala
Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu lagu mulia. Bahasa Batak. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, baik Bapak-Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kehadiran di sini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekal di dalam hidup kami, menjadi berada di dalam kami menjalankan semua hal yang kami lakukan. Tuhan Yesus, hadirat Engkau Tuhan pada siang ini. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Matius 27 ayat 50 sampai dengan 61.
27 ayat 57 sampai dengan 51. Sudah nemu? Sudah nemu? Sudah? Sudah siap membaca firman Tuhan? Enggak siap nih? Sudah siap membaca firman Tuhan? Sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah siap? Sudah siap? Nice. Baru. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 27 ayat 57 sampai dengan 61. 1, 2, 3 ya. Menjelang malam ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Mayat itu menghadapinya dengan kain lelah yang putih bersih, lalu membaringkan yang di dalam bumbunya yang baru, yang digalinya di dalam batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergi ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kuburan itu. Oke. Sudah kita bacakan tadi firman Tuhan. Kakak ada satu pertanyaan. Sebenarnya hari Minggu ini adalah hari Minggu yang spesial. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kenapa hari ini adalah hari spesial buat kita? Why? Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Tuhan belum. Apa? Hadiah apa yuk? Siapa yang tahu? Kenapa hari ini berbeda dengan hari-hari minggu yang lalu? Why? Kenapa? Dapat hadiah langsung kok dari No, tidak. Tidak. Siapa yang tahu? Salah. Menyerah? This is minggu ini hari. Siapa yang tahu gereja kita ini gereja HKBP apa? Siapa yang tahu hari ini hari Minggu apa? Hari Minggu apa sekarang? Hari Minggu kita. Makanya kakak bilang hari Minggu ini adalah hari
Pilatus dan meminta mayat Isa sebelum hari Sabat tiba dan matahari terbenam. Bentar ya adik-adik. Adalah seorang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar bernama Yusuf Arimatea. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Isa sebelum hari Sabat tiba dan matahari terbenam. Maafkan kami ingin mengantar jenazah junjungan kami. Tidak apa-apa. Tapi marilah, hari Sabat hampir tiba. Kenapa mereka harus membunuhnya? Jika ia utusan Allah, mengapa dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku sudah menjawab semua pertanyaan itu. Isa memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan yang mati pun mendengarkan. Oke, udah lihat gak tadi proses penguburan Tuhan Yesus? Sudah. Kan ada satu pertanyaan lagi. Yusuf Arimatea. Siapa teman Yusuf Arimatea tadi yang sebelahnya? Ada yang tahu? Ada? Siapa? Siapa yang bisa Yusuf tadi? Kan Yusuf Arimatea yang menguburkan Yesus. Tapi ada satu temannya, ada satu juga orang Farisi yang mendampingi Yusuf Arimatea untuk menguburkan Tuhan Yesus. Dia juga berperan. Apa peranannya? Nanti kita bahas. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hadiahnya keren loh. Siapa? No, Pilatus bukan. Pilatus adalah orang yang menjawab hukuman. Siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak tentang seorang Farisi yang tengah malam datang diam-diam menjumpai Yesus yang bertanya tentang lahir baru? Kuis, siapa itu? Oh, mereka benar. Siapa orang Farisi yang datang malam-malam yang bertanya sama Yesus apa itu lahir baru? Oh, Nikodemus adalah orang Farisi, sama dengan Yusuf Arimatea. Tadi kan lihat kan ada seseorang yang di sebelah dari Yusuf Arimatea yaitu Nikodemus. Tapi hari ini, oke, karena sudah bisa jawab, nanti ada hadiah. Tapi hari ini kita khusus membahas siapa sebenarnya Yusuf Arimatea. Siapa sebenarnya Yusuf Arimatea? Siapa? Bukan Nana. Siapa Yusuf Arimatea? Ya, benar. Murid Yusuf Arimatea adalah salah satu murid Yesus yang merupakan orang Farisi. Kenapa dia dikatakan murid Yesus? Ada yang tahu nggak? Apa yang dilakukan Yusuf Arimatea? Oke, kita dengarkan ya. Yusuf Arimatea adalah salah
Yesus. Tapi dia tidak punya suara, dia cuma sendiri. Sementara semua orang-orang Farisi lainnya menyuruh Yesus untuk disalibkan. Jadi dia tidak punya power. Jadi dia sedih karena Yesus disalibkan. Dia berupaya untuk menentang putusan dari Pilatus. Itu tertulis di dalam Lukas 23 ayat 51. Tapi dia tak punya kuasa karena hanya dia sendirilah dari puluhan majelis yang menyuruh Yesus untuk disalibkan. Terus apa lagi yang dilakukan Yusuf Arimatea? Ada yang tahu? Atau mau lanjut nih? Lanjut ya? Lanjut. Nah, Yusuf Arimatea adalah seorang pemberani. Yusuf Arimatea itu adalah seorang kaya raya. Dia adalah orang yang dihormati. Dan dia adalah salah satu anggota majelis juga. Tapi dia berani. Apa keberanian dari Yusuf Arimatea? Siapa yang tahu apa keberanian Yusuf Arimatea? Apa dia? Berani bertindak langsung ngapain? Kurang tepat. Siapa yang tahu keberanian apa sih sebenarnya ditunjukkan dari Yusuf Arimatea? Apa? Apa? Benar sih sebenarnya. Tapi nanti dapat tadi. Berani meminta mayat Yesus dari Pilatus. Gak ada satu orang pun yang berani meminta mayat Yesus dari Pilatus. Tapi Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus dari Pilatus. Kenapa Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus dari Pilatus? Kenapa adik-adik? Karena dia ingin menunjukkan penghormatan terakhirnya kepada Tuhan Yesus. Terus bertindak langsung. Dia nggak menyuruh orang loh. Yusuf Arimatea tidak menyuruh orang. Padahal dia punya wewenang. Padahal dia punya kekayaan. Tapi dia bertindak langsung. Tangannya sendirilah yang mengambil mayat Tuhan Yesus. Terus dia siap memberikan miliknya yang terbaik. Apa milik Yusuf Arimatea yang diberikan kepada Yesus? Ayo satu lagi pertanyaan. Ras. Apa? Apa yang diberikan Yusuf Arimatea kepada Yesus? Kuburan yang bagus. Benar, dia dapat 2 ya. Tepuk tangan buat kita. Dia memberikan kubur kepada Tuhan Yesus. Hebat gak dia? Hebat kan? Nah, apa ada pertanyaan nih? Terus kita ada di sekolah minggu. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan Yesus? Orang satu dulu ini. Orang satu. Apa yang mau berikan? Apa yang bisa Anda berikan sama Tuhan Yesus? Doa. Good. Ada doa. Apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan Yesus? Berdoa apa lagi? Tahu? Apa lagi? Kamu apa lagi? Tahu? Berdoa. Apa lagi? Rajin ke gereja. Apa lagi? Pintar-pintar ya anak orang satunya. Coba deh anak orang 2 nanti ya. Bisa nggak jawab ya? Kalau nggak ada orang 1. Yesus. Dia pintar. Ayo orang 2. Apa yang bisa kamu berikan untuk Tuhan Yesus? Jangan kalah ya sama orang 1 ya. Ya, tidak berbuat dosa. Apa lagi? Berbuat baik kepada Tuhan. Ya, good. Apa lagi? Yesus. Ikut Yesus. Ya, rajin ke gereja. Ya, rajin beribadah sering beribadah. Nah, kalau 3 nih, nah, sama orang 1 orang 2 nih. Oke.
Oke, berarti kita memberikan talenta yang kita punya sama Tuhan ya. Oh, benar, memuji Tuhan. Nah, coba-coba angkat dulu yang belakang. Ayo. Ada yang tahu lagi? Ada yang mau nambahin? Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Bisa nggak kita seperti Yusuf Arimatea? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Yang pertama, adik-adik hanya datang ke gereja untuk beribadah, kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan. Terus apa lagi? Apa lagi? Berdoa. Terus apa lagi? Memuji Tuhan. Mainmu. Siapa di sini yang bisa main musik? Nah, kalau bisa main musik berarti siap untuk melayani Tuhan. Terus ini ngapain? Baca Alkitab. Terus ngapain lagi? Ini ngapain? Menghormati dan menyayangi orang tua. Terus ini ngapain? Berteman. Berarti kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita juga. Jadi adik-adik, kita nggak harus seperti Yusuf Arimatea yang menyumbangkan kubur, menyumbangkan barang-barang berharga. Boleh kalau kita bisa. Tapi ada hal-hal yang lebih kecil, yang mudah yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin menyanyi, memuji Tuhan. Bagi yang bisa main musik, ikut melayani. Terus rajin mendengar, membaca firman Tuhan, menghormati orang tua kita dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi Yusuf Arimatea versi kecil, versi saset. Ya, dengan apa? Dengan cara melaksanakan 6 poin tadi ya. Boleh kan? Boleh kan? Ada yang sekolah minggu kan? Bisa. Ada yang orang satu bisa nggak? Ada yang orang satu bisa nggak? Jadi Yusuf Arimatea kecil versi saset bisa nggak? Bisa dong. Dengan apa tadi? Dengan rajin ke gereja, dengan rajin berdoa, dengan rajin mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi. Terus dengan menghormati orang, dengan teman. Jadi semua harusnya bisa menjadi Yusuf Arimatea versi kekinian ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa kan? Nah, karena kita semuanya bisa menjadi Yusuf Arimatea versi kekinian. Jadi mulai hari ini kita berjanji, kita berkomitmen akan memberikan apapun yang terbaik di dalam diri kita. Tidak perlu yang besar, hal yang sederhana aja. Boleh kan? Boleh? Janji rajin ke gereja, janji tidak ribut di gereja, janji rajin berdoa, janji rajin membaca Alkitab, janji akan menghormati orang tua, janji tidak mau bermusuh dengan temannya, janji. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menjadi versi yang terbaik dari Yusuf Arimatea dengan memberikan hal-hal terbaik dari diri kita untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Kita tundukkan kepala, kita lipatkan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih Tuhan. Kami ini Tuhan kami telah mendengar firman Tuhan tentang Yusuf dari Arimatea. Tuhan Yesus, adik-adik kami di sini Tuhan, yang ada di sekolah minggu Tuhan, sangat ingin memberikan yang terbaik dari diri kami Tuhan. Tuhan terimalah apapun yang telah kami lakukan Tuhan. Biarkan adik-adik kami ini menjadi adik-adik yang terbaik Tuhan, yang mampu memberikan apapun yang mereka miliki
Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Bagus dong duduk yuk, bagus duduk. Nyanyi dong semua yuk. Doa persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertakhta di dalam kerajaan di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.